Hari pertama sekolah. Kenapa Xiaobao tidak sekolah? Shen Xining. Hari ini kamu harus beri aku penjelasan yang masuk akal. TK mewah yang kamu pilih itu, biayanya mahal sekali. Jadi aku pilih yang lain, lingkungannya lumayan. Kamu bilang itu lumayan. Dekat pabrik kimia. Bau polusi setiap tahun. Anak-anak tak punya tempat tidur khusus. Hanya bisa tidur di meja. Aku keliling kota demi mendapat satu tempat terakhir. Aku sudah berusaha keras. Kamu batalkan dengan satu kata. Aku bicara terus terang, kamu bahkan tak mampu bayar biaya sekolah anak. Masih berani menentang. Aku tanya kamu. Kemarin aku cek rekening. Uang tabungan di rumah hilang kemana? Shen Xining. Uang yang kamu simpan itu sudah tidak ada, kan? Itu uang hasil kerjaku sendiri. Aku pakai sesukaku. Tak perlu lapor padamu. Aku sudah cek. Adikmu beli mobil beberapa waktu lalu. Lunas tuta total lampu. Ibumu pamer kunci di grup kemarin. Saat nikah kita sepakat gaji dikelola bersama pengeluaran besar. Diskusi berdua. Kamu sembunyi. Ambil tabungan untuk beli mobil adikmu. Itu uang susu Xiaobao. Aku hemat untuk biaya rumah. Apa hakmu? Urusan adikmu beli mobil bukan urusanmu. Ibuku sudah tua. Aku sebagai kakak bantu sedikit. Kenapa? Adikku adalah adikku. Xiaobao adalah Xiaobao. Kamu sadar? Semua penghasilanku untuk rumah. Biaya besar kecil tak pernah kuminta darimu. Kamu transfer tabungan ke adikmu. Hal ini takkan selesai. Itu pilihanmu sendiri. Kamu mengibah simpati padaku. Apa ada gunanya? Uang sudah diberikan. Tak bisa kembali. Mau apa? Atau kamu berani cerai denganku? Ayah dan ibu marah. Aku dengar suaranya. Ibu hanya lelah. Datanglah, Xiaobao mau minum sup tulang. Ayah baru saja membuatnya. Wanginya luar biasa. Ayah, TK itu mahal ya? Tidak apa-apa. Terlalu mahal. Aku bisa tidak pergi. Aku tidak ingin ayah sedih. Xiaobao, semangat kamu Pergilah saja. Ya, main pertusuatan, berteman, urusan lain. Tidak perlu kamu pikirkan. Sungguh. Sungguh. Ayah, aku ingin pergi ke TK itu. Ayah akan cari cara. Kamu tidak mau jelaskan padaku. Kamu benar-benar tabungan keluarga. Diberikan ke adikmu untuk beli mobil. Ya, aku beri. Kenapa? Apa masalah? Kamu bilang padaku tidak punya uang untuk bayar sekolah anak kita 10.000, tapi memberi adikmu mobil 230.000. Dia tidak punya mobil. Repot. Kantornya juga jauh. Aku kakaknya. Kalau aku tidak bantu, siapa lagi? Lalu anak kita. Kamu ibunya. Kamu tidak. Jangan pakai anak untuk tekan aku. Apa salahku pada anak? Apa aku perlakukan dia buruk? Makan, pakaian, mana yang tidak kurus? Harus masuk TK 10.000 itu, baru disebut baik padanya. Dan itu uangku, tabunganku. Aku mau kasih siapa? Terserah, kamu tidak bisa atur. Kecilkan suaramu, jangan takutkan. Kamu memang peduli anak. Kalau peduli, cari uang lebih banyak. Tapi kamu bahkan tidak punya 10.000. Uang yang kucari selama ini, semua habis untuk keluarga. Dulu demi menikah dengannya, aku putus dengan keluargaku. Karena sama sekali tidak sepadan. Nenek. Sayang, Lin Fan, kudengar kamu mau daftarkan Xiaobao? Ketika itu. 1.000 per semester. Ya, Bu. Gajimu sebulan berapa? Modalmu dari mana? Anak masuk TK 10.000. Aku bandingkan tikis kita. Yang ini memang lebih bagus. Yang penting, Xiaobao juga suka. Tiket apa pun tidak penting. Pentingnya pendidikan keluarga waktu putriku kecil. Dia TK pabrik dulu, sekarang juga sukses. Sebulan lebih 10.000. Lebih hebat darimu. Lin Fan, aku pendam 7 tahun. Hari ini aku bicara terus terang. Dulu Sinin mau menikah denganmu. Aku sebenarnya tidak setuju. Soal TK itu, pikir lagi. Yang gegabah. Nenek galak padamu. Gak apa, ayah ada. Jangan takut. Pak. Cucu Bapak mau masuk TK. Aku mau pulang bawa cucu Bapak. Aku juga. Minta maaf langsung. Baik. Pulang saja. Ayah, tadi telepon siapa? Tian Trang, kukira tinggalkan rumah itu. Bisa hidup biasa. Tapi aku salah. Ada yang tak terhindarkan. Ada yang mau kukatakan. Apalagi, minta uang? Bukan. Aku mau bawa Xiaobao pulang kampung. Pulang kampung. Katanya kamu putus hubungan dengan keluarga. Iya, sudah. Tapi sekarang aku mau pulang. Pulang buat apa? Bawa anak ke tempat jauh. Ada hal yang belum kuberitahu. Ayahku. Direktur Lin Group. Kamu bilang apa? Lin Group. Ya. Grup itu punya ayahmu? Ya. Kamu tipu aku 7 tahun. Kamu yang buat aku memilih pergi.
Bagaimana kau bisa begitu? Kau hidup mewah sendirian bertahun-tahun, tapi kau ingin aku menderita bersamamu. Kau tahu tidak selama 7 tahun ini, hidup seperti apa yang kujalani. Setiap hari aku kerja keras sampai mati. Kau bilang padaku ayahmu adalah Presiden Grup Lin. Jadi sekarang kau tahu. Lalu kau sekarang mau kembali? Kau tidak perlu pergi, Wadaishu. Apa maksudnya? Kau tidak membawaku? Aku bilang, aku bawa Xiaobao pulang. 2 orang. Lin Fan, aku istrimu. Kau bawa anakku. Berhak apa kau tidak membawaku? Bukankah kau juga bilang ingin cerai? Ibumu bilang dia selalu meremehkanku. Itu hanya kata-kata marah. Jangan kau anggap serius. Lin Fan, kita suami istri. Diskusi. Aku diskusi denganmu soal anak masuk TK. Bagaimana katamu? Kau bilang aku menghambatmu, membuatmu hidup sengsara. Itu karena dorongan sesaat. Jangan kau masukkan ke hati. Sining, 7 tahun ini, aku tak pernah minta 1 sen pun padamu. Satu-satunya kali demi anak. Bagaimana kau memperlakukanku? Kau belikan adikmu mobil 230.000, tapi tak mau keluar 10.000 untuk biaya sekolah anak. Itu karena aku bodoh sesaat. Sekarang aku beri uang itu padamu. Tidak usah. Lin Fan, sebenarnya kau mau apa? Aku sudah memutuskan. Besok bawa Xiaobao pulang. Kau ajak aku pergi bersama. Aku janji tak akan berkata begitu lagi. Sudah, terlambat. Yuan Taishu. Apa yang sudah terlambat, Lin Fan? Kau tak boleh begini padaku. Aku istrimu? Kau adalah istriku. Tapi 7 tahun ini, kau hanya pikirkan pihak keluargamu. Aku dan kau sudah tak ada yang perlu dibicarakan. Bagaimana aku tak pikirkan kalian? Setiap hari aku kerja cari uang. Demi keluarga ini. Kau setiap bulan kirim 8.000 ke rumah orang tuamu. Simpan 200.000 buat beli mobil adikmu. Ini demi keluarga. Lin Fan, jangan keterlaluan. Apa aku harus mengaku salah? Aku tidak minta kau mengaku salah. Aku cuma bilang satu hal. Hal apa? 7 tahun ini, aku sudah sangat baik padamu. Lin Fan, maksudmu kau mau cerai? Aku cuma bilang besok bawa Xiaobao pulang. Urusan lain bicara nanti. Tidak. Ma, besok datang lebih pagi. Ayah, kita mau kemana? Tinggal di rumah kakek sebentar. Rumah kakek besar. Ada perosotan kecil. Lebih seru dari perosotan. Banyak barang seru. Kau benar-benar pergi hanya karena kata-kata tadi malam? Bukan hanya tadi malam, Senang dulu, ya? Kau bawa anak kemana? Apa kau pikir perasaan Xiaobao? aku bawa dia ke rumah kakek. Dia tidak perlu sedih. Itu anakku. Mau Kau tak bisa bawa dia begitu saja. Ayah, ayah pergi. Aku mau ke rumah kakek. Tuan muda, Anda kembali. Tuan besar sudah tunggu lama. Ayo, ayah, antar masuk. Bersambung. Tuan muda, tuan besar di ruang kerja. Saya lapor. Ayah, kakek suka aku. Akan suka. Nanti kau tahu. Kembali! Kembali? Iya. Kamu kakek? Iya, aku kakekmu. Siapa namamu? Kau... Namaku Lin Xiaobao. Ayah yang beri nama. Duduk bicara. Kembali kali ini, sudah pikir matang. Sudah matang. Ayah, ini salahku selama ini. Aku tak seharusnya pergi begitu. Kembali saja sudah baik. Ibu anak. Tidak ikut. Ada masalah di antara kami. Bawa Xiaobao tinggal sebentar.
Kakek dan ayah bilang aku bisa sekolah bagus. Benar? Tentu benar. Kau anak keluarga Lin. Sekolah bagus. Bebas pilih. Semua yang layak untuk anak ini, aku yang beri. Dia benar-benar bawa anak pergi. Pergi begitu saja? Aku telepon dia tak angkat. Aku sama sekali tak tahu dia ke mana. Orang ini sudah besar sayap. Bu, soal yang kubicarakan semalam. Ayah Lin Fan adalah direktur grup Lin. Lin Hyde. Grup Lin yang tu. Lin Fan bilang ingin hidup biasa. Itu pernah bilang. Sining, kau harus ambil anak kembali. Aku tak tahu di mana keluarga Lin. Bagaimana aku pergi? Kau tak tahu bisa tanya. Itu anakmu, tak ada yang bisa rebut. Bu, aku ingin cari Lin Fan minta maaf, bicara baik-baik dengannya. Minta maaf apa? Kau minta maaf berarti akui salah. Tapi jika dia benar keluarga Lin, sekarang kau pikir ikut numpak benar. Benar kan? Bu, aku takut. Xiaobao tak biasa di sana. Dia tak pernah jauh dariku. Sining, ingat. Apapun ayah Lin Fan. Apakah dia yang duduk di posisi itu? Xiaobao, kau yang lahirkan. Kau wali sah. Ini tak bisa diubah siapapun. Aku cari pengacara. Anak ini mirip matamu waktu kecil. Dia lebih penurut dari aku kecil. Aku akan beri yang terbaik untuk anak ini. Sumber pendidikan, relasi. Generasi ketiga Lin cuma dia. Tak boleh dia diremehkan. Bagaimana hidupmu selama ini? Biasa saja. Kalau dulu kau tak tolak perjodohan. Maksa putus hubungan dengan keluarga. Sampai begini nasibmu. Salahku. Salah pilih orang. Sudahlah, hidup siapa tak pernah jatuh. Pentingnya sadar setelah jatuh. Karena kau sudah kembali, ada hal tak bisa ditunda lagi. Sudah ada apa? Besok pergilah ke rumah Su. Minta maaf langsung. Saya salah soal itu dulu. Saya pergi. Tuan, di luar ada dua orang. Encum negara macam, katanya mertua dan istri tuan. Apa katanya? Istri itu ingin bertemu tuan. Emosinya tinggi. Mau bawa anak pergi? Ibu tua itu, biar dia masuk. Kalau tidak lapor polisi. Ayah, tidak usah turun tangan. Saya urus sendiri. Kau yakin? Jafar? Yakin. Lin Fan, akhirnya kau keluar. Kau kulik cucuku. Oh, hari ini aku minta penjelasan. Aku tidak culik siapa. Xiaobao anakku. Bawa dia ke rumah kakeknya wajar. Lin Fan, kau tidak angkat telefon. Tidak balas pesanku. Apa maumu? Oh, Lin Fan, aku istrimu. Xiaobao anakku. Sekarang kau Tuan Lin. Ya, kita harus bagikan. Milikku. Itu hukum. Dulu kau pernah bilang. Ingat tidak? Kau bilang itu uangku sendiri. Aku pakai suka-suka. Tidak perlu lapor padamu. Sekarang tahu ada keluarga Lin. Kau ingat berbagi. 7 tahun ini, apa yang kau bagi untuk keluarga ini? Lin Fan, jangan sombong. Karena kaya, menginjak orang. Sining menikah denganmu 7 tahun. Melayanimu makan dan pakaian. Sekarang kau tidak kena. Melayaniku 7 tahun ini. 3 kali makan aku yang masak. Anak aku yang jaga. Rumah aku yang bersihkan. Apa yang dia layani untukku? Lin Fan, dulu, bagaimanapun, aku tetap ibu Xiaobao. Kau tak boleh pisahkan kami. Kau belah sayang Xiaobao. Tentu, dia daging dari tubuhku. Aku tanya. Xiaobao alergi mangga. Nak kebau tema. Kamu tahu tidak? Setiap malam Xiaobao harus peluk boneka biru itu untuk tidur. Kamu tahu tidak? Xiaobao demam tinggi 3 hari bulan lalu. Kamu pulang dari dinas. Tidak tanya sekalipun. Kamu masih ingat tidak? Selama ini, berapa kali kamu hadiri rapat orang tua Xiaobao? Berapa kali kamu ajak dia ke taman? Apa yang paling dia takut? Kamu tahu? Yang paling dia takut
adalah ibu dan ayah bertengkar. Aku tidak mau bertengkar lagi denganmu. Kita sudah berakhir. Kita cerai. Bersambung. Apa bilang cerai? Lan, kamu mau cerai? Boleh saja, he. Kami minta setengah harta grup Lin. Setengah harta kenapa? Anakku hidup denganmu 7 tahun. Tidak paham, ada jeri. Kenapa harus pergi tanpa apa? Grup Land milik ayahku. Bukan harta bersama. Kedua, penghasilanku 7 tahun ini, semua untuk rumah tangga. Tapi anakmu, diam-diam transfer 230.000 ke anakmu beli mobil. Hitung-hitung kapan siap. Soal setengah harta grup Lin. Mimpi. Kita jumpa di pengadilan. Dia berani begitu pada kita. Bah! Dia serius. Sudah selesai? Besok ku suruh pengacara proses. Hak asuh anak harus dapat. Tidak akan mundur. Urusan keluarga Su. Besok kamu siap. Kamu pasti dapat tatapan dingin, tapi kepala harus tunduk. Keluarga Lin berhutang. Aku paham saat kamu pergi dulu. Gadis keluarga Su di pesta tunangan. Di depan 200 lebih tamu, dibatalkan pertunangan. Dia tidak mengeluh. Aku salah padanya. Lin Fan, kunjungi tua Su. Silakan masuk. Paman Su. Cepat tahun! Paman Su datang hari ini khusus meminta maaf pada Anda dan Nona Su. Ya pakai minta maaf sekali cukup. Dulu dua keluarga sudah setuju tunangan. Undangan sudah dikirim. Jamuan sudah siap. Lebih 200 tamu. Duduk di hotel menunggu. Kau tahu betapa malu hari itu. Aku Su Zhenyan, 40 tahun berbisnis di kota ini. Kau bilang tidak mau. Lalu pergi begitu saja, tinggalkan putriku sendiri di panggung. Kau tahu dia hari itu bertahan. Paman Su, Aku tahu dulu salahku. Bagaimanapun kau marahi. aku terima. Apa guna terima? Setelah pesta tunangan, kau tahu gosipnya? Kata Putri Su ditolak, batal tunangan. Bilang keluarga Su hilang muka, memaksa dekat, lalu dibuang. Tahun itu, bisnisku hilang 3 kerja besar. Kau pikir itu kebetulan? Kau sakiti bukan hanya putriku. Tapi seluruh keluarga Su. Jika bukan, karena kenal ayahmu. Aku takkan biarkan kau injak sini. Dengar kau baikan dengan ayahmu. Ya, aku sudah kembali ke keluarga Lin. Anak hilang kembali, kedengarannya. Bagus. Kutanya, kau datang hari ini atas kemauan sendiri atau disuruh Lin Huaide? Ayahku usul, tapi walau tak usul, aku tetap datang. Selama ini, aku utang maaf pada keluarga Su. Tak berani datang. Minta maaf. Aku dengar. Sudah, kau mau ganti rugi putriku bagaimana? Sudah bilang padanya, suruh istirahat. Kenapa keluar lagi? Di luar angin kencang, kembali tiduran. Suancing, maafin. Semua sudah berlalu. Wencing, kau tak perlu membelanya. Dia tak pantas. Ayah, biarkan dia pergi. Aku tak menyalahkannya soal masa lalu. Setiap orang punya pilihan sendiri. Kau pilih jalanku sendiri? Tak perlu minta maaf. Yang harus kau katakan sudah selesai. Yang harus dilihat sudah lihat. Kau tak perlu lihat aku begini. Aku baik-baik saja sendiri. Paman Su, soal masa lalu. Hanya kesalahan Lin Fan seorang. Apapun kau percaya atau tidak. Hari ini aku datang bukan untuk tugas. Sungguh-sungguh minta maaf. Wan Qing. Terima kasih. Gagal kesehatan. Ya. Kau tak seharusnya keluar. Aku takut ayah terlalu marah. Urusan jadi sulit diakhiri. Dia pantas dimarahi. Tapi selesai marah harus dilepaskan. Wencing, Penderitaanmu bertahun-tahun ini, ayah tahu dalam hati. Ayah,
Sungguh aku tak menyalahkannya. 10 tahun, dia banyak berubah. Matanya bukan lagi pemuda gegabah dulu. Ternyata dulu, orang yang kukhianati, ternyata wanita seperti ini. Bantu cari tahu. Keadaan Su Wancing bertahun-tahun ini semakin detail semakin baik. Ayah pulang. Kangen ayah. Kengan, kakek ajari aku main catur. Aku menang 1 ronde. Sudah ke keluarga Su. Paman Su memarahiku. Ku terima saja. Gadis Wancing itu, dia keluar. Wajahnya kurang baik. Batuk terus. Dia bilang tak menyalahkanku. Gadis itu sejak kecil pengertian. Semua paham ditelan sendiri. Yang paling menderita soal masa lalu adalah dia. Ayah, aku berutang padanya. Permintaan maaf saja tidak cukup. Ayah, hari ini temui siapa? Temui seseorang yang sangat penting. Lebih penting dariku. Tidak ada yang bisa menandingimu. Kakak iparku ada. Bawain lagi waktu. Bila adik ipar datang. Suruh dia masuk. Kakak ipar sembunyi dalam sekali. Tinggal di rumah besar. Naik mobil mewah. Tapi kakakku menderita 7 tahun bersamamu. Sofa ini bagus. Kulit sapi asli. Lebih lembut dari jok mobilku. Kakak ipar, hari ini aku datang untuk menyampaikan pesan. Kakakku sudah pekerjakan pengacara. Bersiap ajukan banding. Perebut hak asuh Xiaobao. Pengacara bilang, peluang kita menang besar. Pengadilan sudah cenderung ke pihak ibu. Kakak ipar, saranku berhenti lebih awal. Jangan buat masalah jadi jelek. Kita satu keluarga. Bertengkar tidak untungkan siapapun. Shen Yaozu, mobil barumu. Nyaman dikendarai. Uang tabungan kakakmu belikan mobil untukmu. Sekarang kau suruh aku berhenti. Kau takut aku ambil balik uang itu? Lin Fan, jangan keterlaluan. Duduk di sofa rumahku. Naik mobil yang kubayar. Bilang, jangan buat masalah jelek. Pintu di sana. Pergi sendiri. Atau minta orang antar kau pergi. Lin Han sekarang kaya. Jadi percaya diri. Tunggu saja. Tuan muda, pihak lawan sudah banding. Sidang Rabu depan. Ini salinan gugatan. Apa tuntutannya? Hak asuh penuh. Alasannya anak masih kecil. Butuh perawatan ibu. Dan dia juga tuduhmu sembunyi urusan rumah tangga saat nikah yang buat dia salah pilih. Bahan dari pihak kita. Sudah siap bagaimana? Sudah lengkap. Catatan medis anak beberapa tahun ini. Catatan vaksinasi dan lainnya. Semua ditandatangani oleh Anda. Bukti pengeluaran harian lengkap. Dapat membuktikan Anda memenuhi kewajiban pengasuhan utama. Baik, Rabu depan. Saya akan hadir di pengadilan sendiri. Ya, akhir-akhir ini sibuk ya? Sedikit. Beberapa hari lagi selesai. Karena urusan ibu. Urusan orang dewasa. Ayah akan urus. Kamu jangan khawatir. Ya. Sidang dimulai sekarang. Pihak penggugat, sampaikan dulu. Klien kami, Lin Fan, lama bertanggung jawab penuh perawatan sekolah kesihatan anak. Dialah semua fakta tercatat lengkap dengan bukti. Hakim, kami berpendapat. Penggugat sengaja menyembunyikan kondisi keuangan asli saat menikah. Ada penipuan serius. Menyebabkan klien kami menanggung beban ekonomi yang tidak perlu dalam waktu lama. Penggugat juga tidak memenuhi kewajiban ekonomi keluarga. Klaimnya tentang kontribusi pekerjaan rumah tangga. Sangat dilebih-lebihkan. Dia bilang saya tidak menjalankan kewajiban kerja rumah tangga. Izinkan saya menyerahkan bukti berikut. Ini semua catatan medis anak. Sejak lahir hingga sekarang, semua penandatangan adalah saya. Ini rekening bank untuk pengeluaran sehari-hari keluarga. Seluruh penghasilan saya digunakan untuk kebutuhan keluarga. Tidak ada satupun pengeluaran pribadi. Mengenai tekanan ekonomi yang disebutnya, silakan hakim periksa catatan transfer bank pihak lawan. Selama masa pernikahan, pihak lawan mentransfer ke keluarga ibunya total lebih dari 400,000 yuan. Duit aku 16,000. Dibakar itu membeli mobil untuk adiknya. Semua transfer itu tanpa persetujuan saya. Pihak tergugat, apakah keberatan atas bukti yang diajukan penggugat? Kami tidak keberatan untuk saat ini. Sejak lahir, anak dirawat terutama oleh penggugat Lin Fan. Penggugat menanggung penuh tanggung jawab utama keluarga dan pengasuhan. Pihak tergugat gagal memberikan bukti sah. Untuk membantah fakta ini, pengadilan memutuskan
Seining, sampai sekarang kamu belum mengerti. Apa yang tidak saya mengerti? Rumah tangga perlu dibangun berdua. Bukan satu orang yang mengisi. Dan satu orang yang mengosongkan. Beberapa tahun ini, semua pendapatan saya untuk keluarga. Semua pekerjaan rumah saya sendiri. Sejak anak lahir sampai sekarang. Malam saya gendong ke area nasi saya yang antri. Jika saya cari satu persatu. Dan kamu tiap bulan kirim uang ke orang tuamu, menabung untuk beli mobil adikmu. Saya bicarakan sekolah anak denganmu. Kamu panggil saya laki lemah. Ibumu datang tunjuk hidung saya hina kamu. Tak pernah satu kata untuk saya. Ya! Bukan saya tak bisa tahan. Saya tahan bertahun-tahun. Tapi tahan sampai akhir. Hati jadi dingin, surat cerai akan saya kirim. Syaratnya tak terlalu berat. Semoga kamu bijak. Bukan. Saya tak mau. Mama Syabau, salah. Benar-benar salah. Ayah hari ini beli apa? Beli beberapa baju baru untukmu. Beli mainan juga. Lin Fan sibuk? Ajak Xiaobao kemas. Ada hal mau bicara. Kalau bicara enak, nanti malam pulang. Ada apa? Kamu pulang sudah beberapa waktu. Urusan perusahaan harus kamu ambil alih. Ayah, Saya tahu kamu khawatir. Tapi Lin butuh penerus. Tahun ini kesehatan saya makin buruk. Besok saya harap kamu datang ke kantor. Ajak Xiaobao main. Jangan bikin anak capek. Baju ini bagus. Bagus. Anakku pakai apa pun bagus. Kita beli ini. Okey, beli ini. Xiaobao, tunggu ayah sebentar. Saya lihat sesuatu di sana. Kamu tunggu di sini. Oke. Nak, ini balonmu. Bukan, tapi cantik sekali. Itu untukmu. Denaka. Terima kasih, Kak. Siapa namamu? Nama saya Lin Xiaobao. Di mana ayah dan ibumu, Xiaobao? Ayah sedang belanja di sana. Ibu tidak tinggal bersama kami lagi. Kalau begitu, tunggu ayah di sini. Jangan lari-lari ya. Kakak, kamu sakit? Tidak apa-apa, kakak cuma sedikit tidak enak badan. Ayah bilang, kalau tidak enak badan harus periksa ke dokter. Kakak mau periksa ke dokter? Kakak akan pergi. Xiaobao, kamu di mana? Ayah, Aku di sini. Wan Qing? ayah mereka. Enggak, ini kasih aku balon. Tidak sangka dia anakmu. Pantas mirip sekali denganmu. Kamu sendirian, apa kabar? Baik-baik saja. Jalan-jalan sebentar. Aku tahu sedikit tentang situasimu. Bertahun-tahun ini pasti berat. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Anakmu lucu. Jaga dia baik-baik. Kakak mau pergi? Kakak masih ada urusan. Lain kali bisa ketemu lagi. Anak ini mirip kamu waktu kecil. Kamu masih ingat wajahku waktu kecil. Jaga diri. Ayah, siapa kakak itu? Teman penting ayah. Dia baik sekali. Iya. Dia orang yang sangat baik. Lain kali bisa ketemu dia lagi. Mungkin. Ayo, kita pulang. Wan Qing, Mafre! Mulai hari ini, Lin Fan akan resmi masuk perusahaan, menjabat sebagai asisten presiden. Bertanggung jawab membantu saya mengurus urusan perusahaan. Tuan Lin sudah lama meninggalkan perusahaan, tidak paham bisnis, jadi asisten presiden. Apa terlalu cepat? Benar. Perusahaan sedang dalam masa kritis. Butuh orang berpengalaman untuk memimpin.
Lin Fan adalah anak saya. Juga calon penerus Lin Group. Dia butuh waktu untuk belajar. Lebih butuh kerja sama kalian? Para senior, saya tahu selama ini tidak di perusahaan, banyak hal harus dipelajari dari awal. Tetapi saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mohon petunjuk kalian. Bubar! Lin Fan! Ikut aku. Lihatkan. Tidak semua orang di perusahaan menyambutmu kembali. Saya mengerti. Lagi pula, aku pergi lama bisnis seperti perang. Tidak ada yang hormat padamu karena kau anakku. Untuk bertahan, Harus buktikan kemampuan. Ayah, beri saya 3 bulan. Aku akan membuat mereka melihat kemampuanku. ini perusahaan, proyek yang sedang berjalan. PJ-nya Wakil Dirzang. Ikut belajar, banyak lihat, dengar, pikir. Aku akan, kan? Iya, pulang cepat malam. Xiao Bao menunggumu di rumah. Baik. Paman Zhang, ayah suruh saya belajar dari Anda. Mohon bimbingan Anda. Tuan Lin terlalu sopan. Tapi saya banyak kerja. Mungkin tak sempat urus kamu. Tidak apa-apa. Asal saya ikut projek. Ada tempat di sana. Duduk dulu. Kalau perlu, saya panggil. Dia Tuan Lin, dengar dia pergi 7 tahun. 7 tahun tak sentuh urusan perusahaan. Sekarang balik jadi putra mahkota. Kita nanti susah. Ayah pula. Lagi gambar apa? Aku gambar kakak balon. Ayah lihat. Mirip. Ayah, kapan kita bisa bertemu lagi kakak balon? Mirip. Bagus. Nanti akan bertemu. Ya. Hari pertama, kerja. Gimana? Untung semua sopan. Daikueken? Tapi aku paham. Untuk dapat hormat, harus buktikan kemampuan. Hebat! Ingat, apapun kesulitan, ayah selalu dukungmu. Terima kasih, ayah. Aku juga pendukung ayah. Proyek saat ini berjalan lancar. Diharapkan bulan depan bisa menyelesaikan rencana awal. Paman Zhang, saya punya pertanyaan. Si Tuan Muda Lin, silakan. Anggaran biaya di sini. Sesuai harga pasar, biaya bahan baku seharusnya lebih tinggi setidaknya 20% dari ini. Tuan Muda Lin, Anda baru kembali ke perusahaan, mungkin belum memahami situasi pasar. Anggaran ini telah dihitung berulang kali. Saya telah memeriksa beberapa hari ini dalam 3 bulan terakhir. Bahan baku terus naik. Jika mengikuti anggaran ini, proyek pasti akan melebihi anggaran di tahap akhir. Menurut saya, data ini ada penyimpangan. Apa yang dikatakan Lin Fan masuk akal. Wakil Direktur Zhang, kamu kembali dan hitung ulang sekali. Angka yang akurat. Tuan Muda Lin, kopi Anda. Terima kasih. Tuan Muda Lin, hari ini di rapat, Anda telah mempermalukan Wakil Direktur Zhang. Dia mungkin akan dendam pada Anda. Saya tahu. Wakil Direktur Zhang sudah bertahun-tahun di perusahaan. Akarnya sangat kuat. Anda baru kembali. Sebaiknya berhati-hati. Saya tidak takut menyinggung orang. Benar ya benar. Salah ya salah. Jika karena takut menyinggung orang tidak mengatakan yang sebenarnya, lalu untuk apa saya kembali? Halo, Guru. Xiao Bao hari ini berperilaku baik di sekolah. Ingin mengundang Anda besok untuk menghadiri kegiatan open house orang tua. Baik, saya pasti datang. Ayah Xiaobao pasti akan memberimu masa depan terbaik. Ini anakku. Lin Fan baru saja kembali ke perusahaan belum lama. Kedepannya mohon bantuan semuanya. Selama waktu ini, Merepotkan perhatian kalian semua. Lin tua, lama Sutua, akhirnya kamu datang. Wancing gadis kecil juga datang. Semakin cantik. Paman Lin terlalu memuji. Tidak menyangka akan bertemu kamu di sini. Saya yang lancang. Jika membuatmu tidak nyaman, Semua sudah berlalu. masalah Wancing dulu. Lin Fan, biarlah yang lalu berlalu. Aku baik-baik saja sekarang. Kamu juga, jangan bicarakan masa lalu lagi. Batukmu penyakit lama. Urus tajam istirahat. Jangan terlalu lelah. Terima kasih perhatiannya. Aku akan perhatikan. Wancing, hutangku padamu tak terbayar seumur hidup. Proyek ini jika menang, sangat membantu perkembangan Lin. Tapi banyak pesaing, termasuk Su. Ayah. Maksud ayah? Aku ingin kerjasama dengan Su. Ambil proyek ini bersama. Tapi Paman Su, Pak Su orang rasional dalam bisnis. Proyek ini terlalu besar. Sulit sendiri. Kerja sama pilihan terbaik. Dan ini juga kesempatan.
Kesempatan apa? Kesempatan menebus. Dulu kau mengecewakan Wan Qing, sekarang kau kembali. Harus lakukan sesuatu. Hei Lin Fan, jika masih ada kesempatan, jangan biarkan dirimu menyesal lagi. Aku mengerti. Proyek ini penting bagi Su. Ada pendapat. Pak Su, investasi proyek ini besar. Sendiri agak berat. Kau cari mitra untuk bagi risiko. Wan Qing, bagaimana menurutmu? Dari segi teknis dan dana, kami memang butuh mitra kuat. Saat ini, Lin paling cocok. Lin punya keunggulan dana. Kami punya keunggulan teknik. Gabung kekuatan untung bersama. Wan Qing, kau yakin? Aku yakin, Ayah. Urusan bisnis profesional, jangan karena dendam pribadi, pengaruhi perkembangan perusahaan. Baik, hubungi Lin saja. Lihat maksud mereka. Mau minum apa? Americano, terima kasih. Tentang rancangan desain, tim kami sudah buat rencana awal. Ini buku rencananya? Rencananya sangat lengkap, pertimbangannya matang. Aduh, kau tidak apa. Tidak apa, penyakit lama. Wan Qing, sebenarnya, kondisi tubuhmu bagaimana? Jantung agak lemah. Pernah operasi. Karena kejadian dulu. Bukan? Bawaan? Hanya karena terlalu kelelahan kerja. Jadi kondisi kurang baik. Wan Qing, jika butuh bantuan, beritahu aku pasti. Kau tidak berutang padaku. Aku yang berutang padamu seumur hidup. Dan terima kasih Mao. Memberi kesempatan ini bekerja sama. Ini bisnis, bukan urusan pribadi. Sampai sini dulu hari ini. Soal proyek, kita bicarakan pelan-pelan. Ayo, hari ini saya buka dan minum. Tahu Zu, kau baru kaya. Suki Korea. Tentu kakak iparku adalah Tuan Muda Grup Lin. Nanti pasti banyak uang. Dan jaga kami ya. Yao Zu, kau sudah mabuk, jangan menyetir, panggil sopir pengganti. Tidak apa, sedikit alkohol ini, teknik mengemudiku bagus. Hai, Kak. Aku kena masalah. Yao Zu, kenapa kau? Aku mabuk. Saat menyetir, aku tabrak orang. Apa? Kau tabrak orang? Bagaimana orangnya? Entahlah, aku sangat panik. Kau langsung kabur. Sekarang kau di mana? Di rumah. Kak, bagaimana ini? Apa aku akan dipenjara? Kau jangan keluar dulu. Aku segera datang. Signing, ada apa? Siapa yang telepon? Ibu. Yao Zu kena masalah. Apa yang terjadi padanya? Dia mabuk lalu tabrak orang. Lalu kabur. Kenapa bisa begini? Ibu jangan panik dulu. Saya cari dia sekarang. Sining, kau harus temui Lin Fan. Hanya dia yang bisa bantu Yao Zu. Siap you, nagih. Dia takkan bantu urusan begini. Tetap harus coba. Asyo. Tunggu sebentar. Saya lapor. Ada apa? Lin Fan, tolong selamatkan Yao Zu. Apa yang terjadi? Adikku kecelakaan semalam. Tabrak orang lalu kabur. Polisi cari dia sekarang. Jika tertangkap, dia habis. Tabrak orang lalu lari. Itu melanggar hukum. Mohon, Direktur Lin, Demi Xiaobao, bantu Yao Zu. Dengan Anda, polisi pasti beri keringanan. Biar saya bantu dia. Apa haknya Lin Fan? Ya mohon, dia satu-satunya adikku. Adikmu mabuk dan kabur itu kejahatan. Hukum tak kenal ampun, tak ada yang dikecualikan. Kau tidak punya hati. Tabrak lalu cari lolos dari hukuman. Mustahil! Kalian pulang saja. Keluarga Lin tak lindungi penjahat. Kalian terlalu kejam. Silakan pergi. Siapa tadi? Tidak apa, Xiaobao siap sekolah. Siap. Kau benar. Hidup harus berpegang prinsip. Aku tak akan biarkan Xiaobao belajar hal yang salah. Lin bertanggung jawab atas dana dan hubungan pemerintah. Su yang urus riset teknologi dan desain. Tim kami sudah buat 3 rancangan. Ini gambar awal. Wan Qing, gadis ini memang hebat desainnya.
Di sana saya aku kira. Terima kasih. Ini hasil tim. Makan siang bareng yuk. Para, sekalian bahas proyek. Tak bisa. Nanti sore ada rapat. Baiklah, lain kali saja. Lin Fan, saya setuju kerjasama ini karena menguntungkan perusahaan. Semoga kamu paham. Kita hanya hubungan kerja. Pondasi di sini diperdalam 10 cm. Pak Asuh, memperdalam pondasi akan naikkan biaya. Sesematan dulu. Soal biaya saya yang urus. Ikuti kata Pak Su. Baik, Pak Lin. Ini akan tambah banyak biaya. Kualitas dan keselamatan paling penting. Soal uang jangan khawatir. Wan Qing, istirahatlah sebentar. Cuaca terlalu panas. Nggak apa, selesai cek bagian ini dulu. Wan Qing, Aku nggak apa. Cuma sedikit pusing. tidak. Kamu harus istirahat. Tubuhmu memang lemah. Masa segitu memaksakan diri? Proyek ini penting. Aku harus awasi sendiri. Project penting. Tapi tubuhmu lebih penting Kamu peduli karena kerja? Atau karena aku peduli padamu. Bertahun-tahun ini aku terus berpikir, kalau dulu aku tidak kabur dari pernikahan, akan jadi apa kita sekarang? tapi tidak ada kata seandainya. Lin Fan, biarkan masa lalu berlalu. Chen Yaozu, kamu terlibat di UI dan tabrak lari. Bukti CCTV kuat. Akuilah dengan jujur. Dapat keringanan hukuman. Waktu itu aku mabuk. Bukan sengaja. Korban Park Jong. Masih dirawat. Tahu nggak hukuman tabrak lari karena Dui? Tergantung tingkat keparahannya. Bisa dihukum 3 sampai 7 tahun penjara. Polisi! Aku benar-benar sadar salah. Tolong, sekarang sadar salah? Elabat, Yaozu. Anakku. Kak, tolong aku. Aku nggak mau di penjara. Yozu, jangan takut. Ibu pasti akan selamatkan kamu. Yaozu, kenapa kamu begitu bodoh? Kak, aku benar-benar tahu salah. Kamu cepat cari kakak ipar. Minta dia bantu aku? Lin Fan tidak akan bantu. Lalu, bagaimana aku? Apa harus di penjara begini? Tidak, aku tak mau anakku dipenjara. Semua karena Lin Fan punya uang lupa orang. Ibu, ini salah bangsa iblis. Ini perbuatan melanggar hukum. Dia kan adikmu, justru karena dia adikku. Aku jadi lebih sedih. Tapi ibu, kita tak boleh memanjakannya lagi. Hah. Siapa kamu? Saya kakak penabrak ayah Anda. Adikmu tabrak, ayahku lalu kabur. Sekarang kamu mau apa? Maaf, adikku yang salah. Saya gantikan dia. Minta maaf pada Anda dan ayah. Nona, bangunlah. Perbuatan adikmu tak seharusnya kau tanggung. Aku yang tak mendidiknya. Sejak kecil selalu manjakan. Buatnya jadi begini sekarang. Ini 200.000, semua tabunganku selama ini. Tolong terima. Anggap biaya berobat dan upah hilang. Kau pikir uang bisa selesaikan masalah? Aku tahu tidak bisa. Tapi ini yang bisa kulakukan. Selain itu, aku akan usahakan yakinkan adikku agar dia mengaku bersalah. Berusaha dapat maaf Anda. Pergi kemana? Ku telepon tak diangkat. Aku ke rumah sakit jenguk Pak Zhang. Apa? Kenapa kau jenguk dia? Ibu, Yaozu berbuat salah. Kita harus tanggung jawab. Aku beri keluarga Zhang 200.000. Semoga mereka maafkan Yaozu. Apa itu tabunganmu? Uang habis bisa cari lagi. Tapi jika Yaozu dihukum lebih lama, benar-benar habis. Tapi itu uang kumpulanmu lama. Tahu kenapa aku bercerai dengan Lin Fan? Bukan.
Karena aku terlalu egois, hanya memikirkan keluarga sendiri. Tidak peduli sekolah Xiaobao, kirim uang ke keluarga sendiri. Sekarang ku sadar aku sangat salah. Bu, kita tidak bisa begini terus. Kamu cantik hari ini. Terima kasih. Kau masih ingat? Tentang dirimu. Aku tak pernah lupa. Akhir-akhir ini kerja lancar? Lumayan, sedikit lelah. Jaga kesehatan, jangan terlalu keras. Lin Fan, kau banyak berubah. Oh ya? Dulu kau gegabah. Tidak tahu tanggung jawab. Sekarang kau dewasa. Oke, sudah lebih bertanggung jawab. Hidup yang mengajariku. Di petani ini aku banyak menderita. Juga banyak mengerti. Wan Qing! Yang paling kusesali Adalah dulu mengecewakanmu. Jangan bahas masa lalu. tapi aku mau bilang, Wan Qing, beri aku kesempatan. Biarkan aku mendekatimu lagi ya. Lin Fan, kau sudah yakin kesehatanku buruk. Aku tak peduli. Wan Qing. Yang kucintai adalah dirimu. Bukan yang lain. Sesuatu. Tidak ada, tapi... Benci. Ini aku takkan lari lagi. Baik, kita coba saja. Ku dengar akhir-akhir ini, kau dekat dengan Xiao Wan Qing. Kami sedang mencoba pacaran. Wan Qing gadis baik. Jagalah, dia baik-baik. Ayah, maksudnya kakak balon? Ya, Xiao Bao. Kau suka kakak balon? Suka aja baik padaku. Kalau suatu hari, Kakak balon? Jadi ibu barumu. kau mau? Benarkah? Bagus sekali. Aku suka kakak balon jadi ibu. Tapi ibu juga baik. Xiao Bao. Meskipun ayah dan ibu bercerai, dia tetap ibumu. Dia tetap sayang padamu. Hanya saja ayah dan ibu tidak cocok. Nanti akan ada satu orang lagi yang sayang padamu. Kamu belum dapetin dia. Udah kepikiran jadi ibu tiri. Ayah, kali ini aku akan benar-benar menjaganya. Ayah percaya padamu. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa? Mungkin semalam kurang tidur. Su, akhir-akhir ini kerja terlalu keras, harus lebih banyak istirahat. Proyek sedang di tahap kritis, tidak bisa santai. Su! Su! Cepat panggil ambulans. Paman Su, bagaimana kondisi Wan Qing? Masih dalam penanganan. Dokter bilang serangan jantung mendadak. Dokter, bagaimana kondisinya? Kondisi pasien sudah stabil. Tapi harus rawat inap sekarang. Jantungnya terlalu berat. Kalau terus bekerja keras seperti ini, bisa berbahaya bagi nyawanya. Semua salahku! Tak seharusnya aku biarkan dia bekerja keras. Keluarga harus perhatikan. Pasien perlu istirahat total. Wan Qing, aku tidak menjagamu dengan baik. Lin Fan. Wan Qing, kamu sadar? Pasien sudah lepas masa kritis, tapi harus istirahat di tempat tidur. Tidak boleh kerja lagi. Semua salahku. Tak seharusnya aku bikin kamu capai. Bukan salahmu. Wan Qing, kamu tahu waktu dokter bilang, kamu dalam bahaya maut. Betapa takutnya aku. Nah, Aku baru saja menemukanmu kembali. tak bisa kehilanganmu lagi. Lin Fan, maaf. Membuatmu khawatir. Wan Qing, janji padaku ke depannya. Harus jaga tubuhmu. Pekerjaan bisa dikerjakan perlahan, tapi kamu hanya satu. Istirahat yang cukup.
Aku akan selalu menemanimu. Kakak Balon, Aku datang lihat kamu. Xiao Bao datang. Cepat ke sini. Kakak Balon, kamu sakit. Iya, sekarang sudah lebih baik. Setelah banyak. Ayah bilang sakit. Harus istirahat. Supaya cepat sembuh. Xiao Baobai, Ini gambarku untukmu. Semoga lekas sembuh. terima kasih Xiao Bao. Kakak suka. Kamu temani aku di rumah sakit. Urusan kantor bagaimana? Ayah di kantor. Tidak masalah. We Miss Trump. Jangan bilang terima kasih. Kamu yang paling kuhargai. Makan buah. Lin Fan, Andai suatu hari aku tak sembuh, Tidak akan ada hari itu. Kamu pasti akan sembuh. Kita akan bersama sampai tua. Tidak ada tapi. Wan Qing, percayalah padaku. Percaya pada dirimu. Kamu pasti akan sembuh. Mulai sekarang. Aku lindungi dengan nyawaku. Terdakwa Shen Yaozu mengemudi mabuk, lukai orang lalu kabur. Berat. Bapak Jang, ada yang mau disampaikan. Dia salah. Memang harus dihukum. Tapi kakaknya selalu rawat aku. Dia tulus menyesal. Kakek Chang. Hakim, saya harap beri dia kesempatan. Pengadilan pertimbangkan. Akui bersalah. Korban maafkan. Diringankan hukuman. Hukum terdakwa Shen Yaozu. Penjara 3 tahun. Kakak, turut berduka. Anak salah. Harus tanggung akibat. Semua salahku. Aku manjakan dia. Terima kasih Kak Zhang. Kebaikanmu tak akan lupa. Jangan putrimu baik. Jalani hidup dengan baik. Bu, kita pulang. Semua salahku. Bu, bukan salah ibu. Yaozu sudah dewasa. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Sining, selama ini ibu bersalah padamu. Ibu terlalu pilih kasih. Mengabaikanmu. Perceraianmu dengan Lin Fan juga salah, Ibu. Bu, masa lalu, biarlah berlalu. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Lin Fan tidak akan memaafkan kita. Bu, asal kita sungguh bertobat. Pasti ada kesempatan. Semua karena Ibu menghancurkanmu, Ibu terlalu memanjakanmu. Memanjakanmu jadi begini. Salah Ibu. Kalau ayahmu masih ada, Pasti dia akan memukulku. Dia dulu bilang jangan terlalu memanjakanmu. Tapi aku tidak mau dengar. Pasien kena angina mendadak. Untung dibawa cepat. Tapi beban jantungnya berat. Harus istirahat total. Tidak boleh ada rangsangan lagi. dokter, ibu saya... Saat ini sudah stabil. Tapi harus bed rest. Jaga ketenangan hati. Sini, ibu jangan bicara dulu. Istirahat yang baik. Signing, ibu mau bicara. Sakit kali ini membuat ibu sadar banyak hal. Bu, jangan terlalu banyak pikir. Ibu harus bicara. Ibu yang menghancurkanmu, juga menghancurkan Yaozu. Dari kecil, ibu lebih sayang anak laki-laki. Semua yang baik untuk adikmu. Betapa banyak kesusahan yang kau alami. Ibu terlalu memanjakan Yaozu. Dia salah. Ibu malah tidak mendidik, malah menutupinya. Akhirnya dia jadi begini. Semua salah ibu. Ibu yang menghancurkan hidup kalian berdua. Bu, masa lalu biarlah berlalu. Yang terpenting sekarang, Pulihkan kesehatan. Signing, ibu tidak bisa terus begini. ibu ingin temui Lin Fan. Minta maaf padanya. Ibu,
Apakah kau? Ada cara untuk menyelamatkanku? Ibu tak bisa menyelamatkanmu dan tak akan menyelamatkanmu lagi. Ibu, apa maksudmu? Yao Zhu, kau sudah 27 tahun. Bukan anak kecil lagi. Kau berbuat salah. Bertanggung jawab sendiri. Ibu, aku anak kandungmu. Ibu yang salah, terlalu memanjakanmu sejak kecil. Tidak apa-apa pun kau minta. Ibu beri kesalahanmu pun ibu tutupi. Kau begini. Semua salah ibu. Jika ibu dulu mendisiplinkanmu, kau tak akan sampai di sini. Perbaiki diri di dalam 3 tahun cepat, ibu dan kakakmu menanti. Tapi kali ini, kau harus tanggung sendiri, belajar dewasa. Maaf. Aku salah. Ibu, apa kau baik-baik saja? Ibu banyak berbuat salah seumur hidup. Tapi mulai hari ini, ibu akan berubah. Ibu. Signing. Ibu ingin temui Lin Fan. Minta maaf langsung. Entah dia mau temui atau tidak, ibu tetap pergi. Ibu harus sampaikan yang harus dikatakan. Tuan, ada tamu di luar. Siapa Nyonya Shen dan Nona Shen? Apa keperluan mereka? Nyonya Shen bilang dia untuk minta maaf harus bertemu Tuan. Bagaimanapun. Suruh mereka masuk. Apa yang kau lakukan? Infan, aku salah. Dulu aku tak mengerti. Terus menyusahkanmu. Juga menyesatkan Sining. Aku bersalah padamu dan Xiao Bao. Lin Fan, ibu kini sadar salah. Kepergian ini buat ibu banyak. Biarkan ibu tebus kekurangan ini. Aku tak mau bahas masa lalu. Tapi satu hal harus kujelaskan. Xiao Bao akan kudidik dengan caraku. Aku mengerti. Aku mengerti. Aku tak akan campuri urusanmu lagi. Komandan, soal kunjungan Xiao Bao, aku tak akan halangi. Tapi harap kau pahami, aku ingin beri lingkungan sehat baginya. Terima kasih, Lin Fan. Xiao Bao, ini nenek. Apa kau masih ingat? Ya, Xiao Bao. Nenek minta maaf padamu. Hei! Obi, Xiao Bao, bicaralah dengan ibu. ayah, kamu akan selalu di sini? Ya, ayah akan menunggumu di sini. Xiao Bao. Xiao Bao. Maaf, ibu selama ini tidak merawatmu dengan baik. Ini salah, ibu. Ibu, kenapa kamu bertengkar dengan ayah? Ibu dulu terlalu bodoh, tidak tahu menghargai. Guru bilang keluarga harus saling menyayangi. Ibu, kamu sayang aku dan ayah? Sayang! Ibu tentu sayang kalian! Tapi ibu berbuat salah. Sudah tidak ada kesempatan lagi, Ibu. Ayah bilang sadar salah dan berubah itu anak baik. Kamu sadar salah, berarti masih jadi ibu yang baik? Maaf, Xiao Bao, maaf. Terima kasih, izinkan aku bertemu Xiao Bao. Putramu. Kamu berhak menemuinya. Lin Fan, dengar kamu bersama Nona Su. Aku sungguh memberkatimu. Ya, ia gadis yang baik. Kalian pasti bahagia. Kamu juga harus mulai hidup baru. Aku dapat pekerjaan baru. Siap mulai lagi. Sudah betul nih. Bagus, Lin Fan. Terima kasih. Izinkan aku terus bertemu Xiao Bao. Meski bukan lagi suami istri, kami tetap orang tua Xiao Bao selamanya. Demi anak. Tidak harus rukun. Aku mengerti. Aku akan jadi ibu yang baik. Ayah, kakak balon. Guru bilang hari ini ada kegiatan orang tua dan anak. Harus ayah dan ibu bersama. Ayo kita temani Xiao Bao ikut. Ini rumahku. Kakak balon, kamu bisa main terus denganku? Xiao Bao suka ditemani kakak. Kakak balon.
kamu bisa jadi ibu baruku? Xiaobao, kamu sungguh ingin kakak balon jadi ibumu? Sungguh, aku suka kakak balon. Dia baik padaku. Dan ayah juga suka dia, kan? Ya, ayah sangat suka dia. Lihat kakak balon, kamu mau? Xiaobao, kakak mau. Yeay, bagus! Aku punya ibu baru. Ada kabar baik untukmu. Kabar apa? Kakak balon akan jadi ibu baruku. Aku akan melamar Wan Qing. Selamat, Lin Fan. Kalian pasti bahagia. Xiaobao punya ibu tiri seperti ini. Itu keberuntungannya. Lin, Xiaobao kuserahkan padamu. Aku akan merawatnya. Ibu, tidak marah. Anak bodoh, mana mungkin ibu marah? Asal kau bahagia, ibu pun bahagia. Kau tetap ibuku selamanya. Xiaobao. Ibu lega. Lin Fan dan Nona Su baik. Xiaobao akan bahagia. Bagaimana denganmu? Apa rencanamu nanti? Aku akan kerja keras, hidup dengan baik. Jangan khawatir. Semua salah ibu menghancurkan pernikahanmu, bukan salahmu. Aku yang tak tahu menghargai. Sekarang, sadar belum terlambat. Hari ini aku dan Fanner datang. Mau bicara sesuatu. Katakan. 7 tahun lalu, aku mengecewakan Wan Qing. Itu penyesalan seumur hidupku. Aku tak berharap dimaafkan. Tapi mohon, beri aku kesempatan lagi, menikahi Wan Qing, merawatnya seumur hidupku. Lin Fan, kau tahu, dulu kau buat Wan Qing menderita begitu besar? Aku tahu dihina di depan umum saat tunangan. Gosip di luar. Dia seorang gadis. Bagaimana dia bertahan? Gunanya minta maaf. Lin Fan, apa alasanmu agar aku percaya? Kali ini kau tak akan menyakitinya lagi. Paman Su, aku jamin dengan kepribadianku. Kali ini aku tak akan mengecewakan Wan Qing. Jika aku tidak bisa, terserah kau. Ayah, aku percaya padanya. Anak bodoh. Lin Fan, aku serahkan putriku padamu. Kuharap kau tidak mengecewakannya. Aku bersumpah tidak akan mengecewakannya seumur hidup. Lao Su, keluarga kita berdua akhirnya menjadi besan. Proyek ini, baik konsep desainnya maupun kualitas konstruksinya, mencapai standar internasional kelas 1. Ya, kerja sama Lin dan Su patut menjadi teladan industri. Saya nyatakan sekarang, proyek ini resmi dimulai. Akhirnya selesai. Ya, ini adalah proyek pertama yang kita selesaikan bersama. Kerjasama sangat menyenangkan. Bukan hanya kerjasama, tapi juga bukti cinta kita. Wan Qing, bekerja denganmu beberapa bulan ini, aku baru benar-benar mengerti arti kebahagiaan. Aku juga. Wan Qing! Aku pasti memberimu upacara lamaran yang megah. Very good. Presiden Grup Lin, Lin Fan, dan Wakil Presiden Grup Su, Nona Su Wan Qing menyampaikan pidato. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media. Keberhasilan proyek kali ini tak lepas dari Desain teliti Nona Su Wan Qing. Dia bukan hanya desainer hebat, tapi juga orang yang paling saya hormati dan cintai. Tuan Lin, apakah anda dan Nona Su hanya rekan kerja? Bukan hanya rekan kerja. Dia pacarku. mari bersulang untuk keberhasilan kita. Kerjasama kali ini membuatku melihat kemampuan generasi muda. Banner Wan Qing. Kalian hebat. Terima kasih, Paman Su. Mulai hari ini, Lin Fan resmi menjabat Presiden Grup Lin. Aku percaya di bawah pimpinannya, Lin akan menuju masa depan yang lebih gemilang. Terima kasih atas kepercayaan semua. Aku tahu masih banyak kekuranganku. Semoga para senior terus membimbing. Masa depan Lin masih perlu usaha kita bersama. Fanner, kamu melakukannya dengan baik. Ayah bangga padamu. Ayah! Terima kasih atas dukungan dan pengertianmu selama ini. Kamu adalah anakku, itu sudah seharusnya. Sekarang kupikir, mungkin dulu pengalaman 7 tahun saat kau pergi dari rumah malah menjadi harta bagimu. Ya. Fanner sekarang sudah punya karier.
Wan Xing, kapan rencanamu? Ayah, aku sudah bersiap. Ayah, apa yang kau lakukan? Ayah sedang menyiapkan kejutan. Kejutan apa? Kejutan untuk kakak balon. Xiaobao, kau ingin kakak balon benar-benar menjadi ibumu? Mau. Maukah kau bantu ayah? Mu? Ayah bilang saja. Baik. Aku pasti bantu ayah. Tuan Lin, ini 3 rencana yang kami buat. Yang pertama di tepi pantai, romantis dan hangat. Kesehatan Wan Qing kurang baik. Angin pantai kencang. Tidak cocok. Kalau yang ini, di gedung konsert dengan orkestra. Terima Cokko. Wan Qing tidak suka acara yang terlalu ramai. Jadi maksud Tuan Lin, Lamaran yang kuinginkan tidak perlu mewah, tapi harus buatnya merasakan ketulusanku. Ayah, balon-balonnya untuk kakak balon. Ya, masih ingat. Pertemuan kalian pertama kali. Karena balon. Aku ingat. Hari itu balonnya terbang. Kakak memberiku yang baru. Jadi hari ini kita akan berikan banyak balon padanya untuk bilang kita tidak akan pernah mengecewakannya. Ayah, aku pasti tampil baik. Xiaobao, terima kasih. Dengan dukunganmu, ayah punya keberanian untuk memulai lagi. Ayah, kau yang terbaik. Kakak balon pasti setuju. Paman Lin, Vaner sudah tiba? Dia menunggumu di taman belakang. Xiaobao, ayo antar kakak Wan Qing ke taman. Kakak balon! Cepat ikut aku. Ayah siapkan kejutan besar. Wan Qing. 8 tahun lalu. Bukan tak lagi, Dek. Aku melakukan kesalahan. Membuatmu menderita begitu banyak. Selama 7 tahun ini. Aku tak henti menyesal. Tapi aku tahu. Hanya bilang maaf tak bagus. Wan Qing, beri aku kesempatan. Biarkan aku menebusmu dengan sisa hidupku. Mensyidangmu dan menyayangimu. Maukah kau menikah denganku? Kakak balon, nikahlah dengan ayah. Aku akan jadi anak baik yang patuh. Selamanya mencintaimu. Terima kasih, Wan Qing. Terima kasih mau percaya padaku sekali lagi. Bagus, kita benar-benar satu keluarga. kalian ingin pernikahan seperti apa? Kamu suka yang seperti apa? Aku ingin pernikahan yang hangat. Tak perlu terlalu mewah, tapi dihadiri orang yang kita sayangi. Baik, sesuai keinginanmu. Lalu tempatnya? Hotel atau luar ruangan? Sebenarnya aku punya mimpi. Menikah di gereja. Kalau begitu di gereja, Wan Qing. Pernikahan ini akan kukabarkan ke seluruh dunia. Kau adalah pengantinku. Ini cantik, sangat indah. Apa terlalu sederhana? Tidak, ini saja Wan Qing. Kamu cantik pakai apapun, tapi ini paling menonjolkan karismamu. Saat kamu pakai gaun pengantin ini, apa kamu sudah jadi ibuku? Iya. Nanti, maukah kau panggil aku ibu? Mau, aku ingin panggil sekarang. Ibu. Anak baik. Ayah dan ibu datang. Lin Fan, aku serahkan putriku padamu. Kamu harus menjaganya baik-baik. Paman Su, aku bersumpah akan menjaganya dengan nyawaku. Tuan Lin Fan, apakah Anda bersedia menikahi Nona Su Wan Qing? Baik miskin maupun kaya, sehat maupun sakit, mencintai, menghormati, menghibur, dan melindunginya. Tidak meninggalkannya selamanya. Saya bersedia. Nona Su Wan Qing, apakah Anda bersedia? Kali-kali Tuan Lin Fan. Baik miskin maupun kaya, sehat maupun sakit, mencintai dan menghormatinya, menghibur dan melindunginya. Tidak meninggalkannya selamanya. Saya bersedia. Saya nyatakan kalian resmi menjadi suami istri. Pengantin pria boleh mencium pengantin wanita. Hanya untuk ayah dan ibu. Lin Fan, Wan Qing. Selamat untuk kalian.
para tamu undangan, para kerabat. Hari ini bisa melangkah ke pelaminan bersama Wan Qing. Saya merasa sangat bahagia. 3 tahun lalu, Aku meninggalkanmu di pesta pertunangan. Tapi kali ini, aku akan menemanimu sampai akhir. Wan Qing, Terima kasih mau menikah denganku. Mulai sekarang, aku akan melindungimu seumur hidupku. melindungi rumah kita. Terima kasih kembali. Terima kasih tidak menyerah. Aku mencintaimu. Bayi di perut ibu, kapan bisa keluar main denganku? Masih harus menunggu beberapa bulan. Xiaobao, kamu mau adik laki-laki atau perempuan? Yang penting, aku akan merawatnya dengan baik. Wan Qing kape tidak, mau istirahat sebentar. Tidak capek, hari ini cuaca bagus. Jalan-jalan baik untuk kesehatan. Ayah ibu, cepat. Ada yang jual balut? Beberapa tahun ini, aku kehilangan. Juga mendapat hubungan. Tapi saat ini, aku punya Yang paling berharga di dunia. rumah.